Jadi Al-Quran itu konten yang kedua berisikan ibadah. Misalkan salat saja, Pak. Aqimus shalah wa atuz zakat. Bahkan oleh Quran, Pak, dijelaskan salat itu sudah ada sejak zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal, Pak, yang kita tahu salat itu baru diperintahkan kepada Nabi setelah Nabi melaksanakan Isra dan tapi faktanya, Pak, ternyata sholat sudah ada sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu fakta, Pak. Jadi cukup ibadah tua sholat ini, Pak. Misal kita akan masuk di surah Ibrahim ayat ke-40, Pak. Di surat itu Allah jelaskan, kata Nabi Ibrahim nih, Pak, di ayat 40 di surah Ibrahim surat ke-14, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan hamba orang yang ahli salat. Itu qaulnya Nabi Ibrahim, Pak. Artinya di zaman Nabi Ibrahim sudah ada salat. Turun lagi, Pak, ke Nabi Musa alaihi salam, Pak. Nabi Musa juga sama melaksanakan salat. Pemimpin kaum Bani Israel, Pak, yang ada di Mesir itu namanya Musa. Bahkan di antara para nabi, nama Musa yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Nabi Musa salat, Pak. Di surat Thaha surat ke-20 ayat ke-14 Allah berfirman kepada Nabi Musa, aqimis salata li dzikri. Dirikanlah olehmu wahai Musa salat dalam rangka mengingat saya. Jadi Nabi Musa pun salat. Kemudian di era Nabi Isa alaihi salam pun salat, Pak. Dalam surah Maryam ayat ke-31 Allah azza wa jalla menggambarkan sosok Nabi Isa. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Kata Nabi Isa alaihi salam, saya mendapatkan keberkahan dari Allah di mana saja saya berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan saya diwasiatkan oleh Allah untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama saya masih hidup. Itu kata Nabi Isa. Jelas kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat sudah ada. Haji, Pak, jelas sudah ada, Pak. Manasik haji. Dalam surah Al-Baqarah ayat 127, Pak, di mana Nabi Allah Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida wa Ismail. Di ayat 128-nya, Pak, Nabi Ibrahim berdoa. Di antara konteks doanya, teks doanya adalah wa arina manasikana wa tub alaina. Ya Allah, tunjukkan kepada kami manasik-manasik haji. Haji sudah ada, Pak. Khitan sudah ada, ibadah khitan. Kemudian puasa sudah ada. Makanya Allah azza wa jalla dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi puasa pun sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul. Maka hadirin ikhwatiman rahimakumullah, Quran memuat konten akidah dan juga konten ibadah. Bahkan ibadahnya sepanjang zaman ada, Pak, dijelaskan oleh Al-Quran walaupun tidak detail. Termasuk, Pak, puasa kita itu sebetulnya telah mengalami beberapa proses gradasi dalam pensyariatan. Al-Baqarah 185, Pak, itu kewajiban puasa Ramadan dimulai. Tapi formatnya dari Isya sampai Maghrib kita puasa. Bukan dari subuh sampai Maghrib. Itu Al-Baqarah 185 yang faman syahida minkumus syahra itu prakteknya dari Isya sampai Maghrib. Berarti buka puasanya dari Maghrib sampai berapa jam, Pak? Ya kalau isyanya jam sekarang 7:30 ya berarti 1 jam lebihan, Pak, itu. Itu kita harus makan, harus minum dan boleh jima ya di jam segitu, Pak. Itu keteteran betul tuh kayaknya. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, baru di Al-Baqarah 187 puasa itu disetting oleh Allah dari subuh sampai Maghrib dengan kalimat uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Maka waktu malam habis Isya sampai subuh boleh makan, boleh minum, boleh jima. Baru dari subuh sampai Maghrib wajib puasa. Padahal dulunya dari Isya sampai Maghrib. Puasa sih ada tahapan. Itu Quran yang menjelaskan, Pak. Terutama dalam tafsirnya. Monggo dibuka tafsirnya. Dan